semuanya, aku Septia Praramadani dengan NIM 24017159. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi hash, MAC, dan penerapannya, serta digital signature dan penerapannya. Pada mau tahu? Yuk, langsung aja kita bahas. Sebelum masuk ke video intinya, kamu harus tahu bahwa di dunia digital, kita sering berbagi data lewat internet. Tapi selama proses itu, ada banyak risiko yang bisa terjadi, mulai dari data yang berubah, dipalsukan, sampai disusupi pihak lain. Nah, video kali ini bakal jelasin 3 teknologi yang bikin data tetap aman, yaitu hash, MAC, dan digital signature. Apa itu fungsi hash? Fungsi hash merupakan mekanisme transformasi data dalam kriptografi yang menerima input ukuran berapapun dan menghasilkan keluaran berupa string atau angka dengan panjang tertentu. Jadi, fungsi hash adalah suatu algoritma yang mengubah data dalam bentuk apapun menjadi kode unik dengan ukuran tetap. Hash memiliki 4 karakteristik utama, yakni one way atau tidak dapat dikembalikan ke bentuk asli. Yang kedua, deterministik atau input sama dan output sama. Yang ketiga, fixed output length atau hasil hash selalu punya panjang yang sama. Yang keempat, ada conciliation resistance atau sulit menemukan dua input berbeda dengan hash yang sama. Jadi bisa dibilang hash itu seperti proses memasuki buah ke blender, lalu begitu blendernya diputar, hasilnya jadi bubur yang akan bisa balik menjadi buah yang utuh. Hash dapat diterapkan di berbagai tempat. Yang pertama, di penyimpanan password dan sistem informasi. Fungsi hash digunakan untuk mengamankan password dengan cara mengubah password asli menjadi nilai hash yang bersifat acak dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk awal. Dengan demikian, apabila terjadi kebocoran data, pihak lain hanya memperoleh nilai hash, bukan password asli, sehingga keamanan pengguna tetap terjaga. Yang kedua, ada sistem tanda tangan digital. Fungsi hash digunakan untuk menghasilkan ringkasan atau digest dari suatu dokumen sebelum proses penandatanganan digital. Hash ini berfungsi untuk memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani tidak mengalami perubahan setelah dikirim, sehingga keaslian dan integritas dokumen tetap terjamin. Yang ketiga, pengelolaan data log pada sistem keamanan. Pada sistem keamanan jaringan, hash digunakan untuk memastikan bahwa log aktivitas tidak dimodifikasi. Setiap entry log diberikan hash sehingga jika terjadi perubahan, sistem dapat mendeteksinya secara langsung. Yang keempat, pengamanan metadata pada sistem penyimpanan. Beberapa sistem file modern menghitung hash untuk setiap blok data. Hash ini dimanfaatkan untuk mendeteksi kerusakan data atau data corruption pada hard disk. Apa itu MAC? MAC atau Message Authentication Code adalah sebuah nilai autentikasi yang dihasilkan dari penggabungan antara sebuah pesan dan kunci rahasia menggunakan fungsi kriptografi. Nilai MAC digunakan untuk memastikan bahwa sebuah pesan asli berasal dari pengirim yang sah dan tidak mengalami perubahan selama proses pengiriman. MAC memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menjamin keaslian pesan atau message authentication. Yang kedua, menjamin integritas pesan atau message integrity. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mencegah pemalsuan data. Penerapan MAC dapat diterapkan di banyak hal. Yang pertama, dalam perangkat IoT. MAC berfungsi memastikan bahwa perintah yang diterima perangkat adalah instruksi autentik dari aplikasi resmi. Perintah tanpa MAC yang valid akan ditolak untuk mencegah akses atau kontrol ilegal. Yang kedua, pada transaksi e-commerce, MAC digunakan untuk melindungi data pemesanan serta harga dan jumlah barang. Data yang dikirim dilengkapi MAC sehingga setiap perubahan oleh pihak tidak berwenang dapat teridentifikasi otomatis oleh server. Selanjutnya, apa itu penggunaan digital signature? Digital signature atau tanda tangan digital digunakan sebagai mekanisme keamanan untuk membuktikan keaslian, integritas, dan keabsahan suatu dokumen atau pesan digital. Dalam penggunaannya, digital signature memastikan 3 hal penting, yakni keaslian pengiriman atau authentication. Sistem dapat memastikan bahwa pesan atau dokumen benar-benar dibuat oleh pihak yang memiliki private key. Yang kedua, integritas data atau integrity. Jika ada bagian dari pesan atau dokumen yang diubah sedikit pun, tanda tangan digital otomatis menjadi tidak valid. Yang ketiga, ada tidak dapat dipungkirin atau non-repudiation, yakni pihak yang menandatangani tidak dapat menyangkal bahwa dialah yang membuat atau mengirim dokumen tersebut. Contoh penerapan digital signature yang pertama pada distribusi perangkat lunak. Proses distribusi software digital signature digunakan untuk memastikan bahwa file
instalasi berasal dari pengembangan yang sah. Jika file program diubah oleh malware atau pihak lain, tanda tangan digital tidak lagi valid dan sistem akan memperingatkan pengguna bahwa software tersebut tidak aman. Yang kedua, digital signature pada sistem cold storage. Pada layanan penyimpanan cold, digital signature digunakan untuk menjamin bahwa file yang diunggah dan diunduh tidak mengalami perubahan selama proses transfer. Setiap file diberi tanda tangan digital sehingga sistem dapat memverifikasi keamanan file dan menjaga penyisipan konten berbahaya oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi, kesimpulannya, hash, MAC, dan digital signature dibutuhkan untuk memastikan data tetap utuh, asli, dan dapat dipercaya. Hash memeriksa apakah data berubah, MAC menjaga bahwa pesan benar-benar dikirim oleh pihak yang berwenang, dan digital signature memberikan bukti identitas pengirim yang dapat diverifikasi. Ketiganya saling melengkapi dan membangun sistem data yang kuat dan bebas manipulasi. Oke, segitu dulu buat video kali ini. Jadi intinya hash, MAC, sama digital signature itu kayak trio kompak yang bikin data jadi tetap aman, utuh, dan terpercaya. Tanpa mereka, ya, data bisa diacak-acak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!